masih bingung, apa sih 3P, mereka masih seperti itu. Dan itu memang akan berefek baik, karena yang namanya pantangan mau kita tawar gimana pun juga itu akan berefek tidak baik di badan kita. Jadi tidak perlu ditawar, kalau di catatan kita itu sudah pantangan ya udah langsung kita hindari saja. Jadi agar supaya waktu kita dalam seharian itu lebih banyak waktu kita gunakan untuk yang lain, agar kita tidak kehabisan waktu hanya untuk meribetkan tentang memilih makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3P. Saya yakin teman-teman sudah pada tahu, sudah pada ngerti semuanya tentang 3P. Tapi bagi teman kita yang masih pemula, bagi teman kita yang masih baru mengalami gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety, itu masih asing. Mereka masih asing dengan yang namanya 3P. Masih bingung, apa sih 3P, mereka masih seperti itu. Jadi saya akan membahas tentang 3P singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui. 3P itu adalah 3 pola, yaitu pola makan, pola hidup, dan juga pola pikir. Kenapa para pejuang gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety sangat dianjurkan sekali yang namanya menerapkan 3P dengan benar? Yaitu karena asal muasalnya kita kena gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety itu asal muasalnya juga dari 3P. Tapi 3P-nya 3P yang berantakan. Ada dari teman kita yang mengalami gangguan asam lambung itu karena pola makannya berantakan. Ada juga dari teman kita yang pola hidupnya berantakan, akhirnya kena gangguan asam lambung. Ada juga yang pola pikirnya berantakan, akhirnya kena gangguan asam lambung. Ada juga yang ketiga-tiganya berantakan, itu justru sangat bisa kena gangguan asam lambung, dan itu banyak. Termasuk saya sendiri mengalami yang seperti itu. Pola makan saya berantakan, pola hidup saya berantakan, pola pikir saya berantakan. Dan pada akhirnya saya kena gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety itu. Jadi para pejuang asam lambung sangat dianjurkan sekali untuk menerapkan 3P, yaitu pola makan, pola hidup, pola pikir. Semua harus diterapkan dengan benar. Dan kali ini saya akan membahas tentang pola makan. Pola makan bagi para pejuang gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety biasanya atau umumnya memakai 5 kali sehari atau 4 kali sehari. Dan itu senyamannya teman-teman saja. Teman-teman yang nyaman 4 kali sehari ya pakai 4 kali sehari saja. Bagi teman-teman yang nyaman pakai 5 kali sehari ya teman-teman pakai 5 kali sehari. Karena biasanya gampang lapar atau mudah lapar. Setelah makan itu beberapa saat sudah lapar lagi. Yang saya alami dulu seperti itu. Atau juga makannya dapat 1 atau 2 suap sudah kenyang. Jadi itu perlu makannya sering, sedikit tapi sering. Yaitu biasanya 5 kali. Tapi bagi yang 5 kali masih belum kuat, kuatnya 6 kali sehari ya nggak masalah. Itu kita sesuaikan senyamannya kita. Tapi saya menyarankan 5 kali sehari. 5 kali sehari itu tidak selamanya, itu akan kita pindah ke 4 kali sehari dan akan kita pindah lagi ke 3 kali sehari. Pindahnya kapan? Pindahnya nggak ada aturan baku, nggak ada patokan bakunya. Itu terserah teman-teman, senyamannya teman-teman seperti apa. Kalau dirasa sudah aman, sudah enakan ya maka pindah ke 4 kali sehari, dan selanjutnya akan pindah ke 3 kali sehari. Itu senyamannya teman-teman saja. Dan selanjutnya adalah tentang pemilihan makanan. Itu juga sangat penting, juga harus diperhatikan tentang pemilihan makanan. Dan patokan standarnya adalah kita harus menghindari yang namanya pedas, menghindari yang namanya asam, kecut, menghindari yang namanya santan-santanan, menghindari yang namanya goreng-gorengan. Itu harus kita hindari banget. Dan juga kalau di saya ada tambahan, yaitu adalah tepung terigu juga harus kita hindari. Makanan yang berbahan dasar terigu, apapun itu bentuknya, sebaiknya kita hindari dulu. Tapi pada faktanya kita akan sangat banyak menemukan jenis makanan-makanan, akan sangat banyak menemukan jenis cemilan-cemilan. Dan gimana caranya itu pantangan atau bukan? Caranya adalah sangat sederhana sekali, yaitu kita mencoba sendiri. Nggak ada cara lain yang paling tepat, yaitu adalah kita harus mencobanya sendiri sampai 2 kali. Kalau sampai mencoba 2 kali tetap nggak nyaman, berarti kita harus menghindari makanan tersebut. Mencobanya harus sampai 2 kali.
Misal kita mau memakan sayur sawi, hari ini kita mencoba sayur sawi, kok berefek nggak nyaman, itu besok lusanya lagi kita mencoba makan sawi lagi. Kalau mencoba yang kedua masih nggak nyaman, kita berarti harus menghindari yang namanya sawi, berarti itu pantangan lambung kita. Tapi kalau mencoba yang kedua kok nyaman, berarti kita harus mencoba yang ketiga, harusnya mencoba yang ketiga. Dan kalau yang ketiga nyaman, berarti insya Allah kita aman mengonsumsi sawi tersebut. Jadi kita harus mencobanya sendiri dan kita tulis, kita catat. Harus kita tulis, harus kita catat biar tidak lupa, biar kita tidak ribet setiap hari, agar tidak ribet tentang makanan. Jadi sembari mempelajari tentang 3P, kita juga harus mencari tahu pantangan saya mana, yang cocok mana, itu harus kita cari sendiri, harus kita coba sendiri. Setelah itu kita catat, kita patuhi. Setelah itu kita patuhi tanpa ada tawar-menawar. Sementara waktu tidak usah tawar-menawar tentang makanan yang dipantang, makanan yang cocok. Kenapa harus dicatat dan juga harus dipatuhi? Ya agar kita setiap hari itu agar tidak ribet dengan yang namanya makanan. Jadi kalau itu sudah jelas di catatan kita itu pantangan, ya udah kita hindari. Jadi kita perjalanan kita untuk menuju sembuh itu agar tidak ribet, agar kita punya banyak waktu untuk mempelajari yang lain, untuk mempelajari metode-metode yang lain. Dan itu memang akan berefek baik, karena yang namanya pantangan mau kita tawar gimana pun juga itu akan berefek tidak baik di badan kita. Jadi tidak perlu ditawar, kalau di catatan kita itu sudah pantangan, ya udah langsung kita hindari saja. Jadi agar supaya waktu kita dalam seharian itu lebih banyak waktu kita gunakan untuk yang lain, agar kita tidak kehabisan waktu hanya untuk meribetkan tentang memilih makanan. Dan yang berikutnya adalah cara makan. Kedengarannya sangat sepele tapi juga sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya kita sembuh dari gangguan asam lambung. Cara makan yaitu adalah kita harus duduk dengan tegap, nggak boleh bungkuk dan juga nggak boleh nyender. Apalagi makan sambil tiduran itu sangat parah. Jadi kita makannya harus tegak. Dan juga kita mengunyahnya harus pelan-pelan, nggak boleh buru-buru. Kalau buru-buru itu sangat berisiko sekali menghasilkan gas lebih banyak di perut kita. Jadi kita makannya harus pelan-pelan. Dan juga mengunyahnya sebaiknya 30 kali kunyahan baru telan. Jangan 2 atau 3 kali kunyahan langsung telan, jangan. Karena itu juga sangat berisiko menghasilkan gas lebih banyak di perut kita. Dan itu akan mengakibatkan begah dan yang lain-lain. Jadi kita harus mengunyah pelan dan juga 30 kali kunyahan baru telan. Dan yang berikutnya adalah minum setelah makan itu harus kita kasih jeda seenggaknya 30 menit. Jangan setelah makan langsung minum, jangan. Gimana kalau tersedak? Insya Allah nggak akan tersedak kalau kita mengunyahnya pelan-pelan dan juga 30 kali kunyahan. Insya Allah tidak akan tersedak. Kalaupun terpaksa tersedak itu kita bisa minum tapi sedikit saja, hanya untuk menghilangkan tersedaknya saja. Tapi insya Allah tidak akan tersedak ketika kita mengunyahnya pelan dan juga 30 kali. Dan saya rasa sudah pada tahu semua, tapi barangkali ada 1 atau 2 teman kita yang lupa. Yaitu adalah sebelum makan kita usahakan membaca doa dulu atau seenggaknya membaca basmalah. Dan setelah makan kita mengucapkan Alhamdulillah. Jadi saya kira itu selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.